Halo gengs, gimana nih kabar kalian? Oh iya, apa kabar juga nih para dukun alias kuncen? Apakah job kalian masih ramai setelah di prank Mang Yana? Hehehe. Kali ini TDS mau ceritain nih alur film yang berjudul The Medium 2021. Film ini menceritakan tentang sebuah dokumentasi untuk mengungkap keseharian dari para dukun terkenal di negara Thailand. Namun, siapa sangka dokumentasi yang mereka lakukan malah menemukan keanehan yang sangat tidak biasa. Tanpa basa-basi, langsung aja yuk TDS ceritain. Tapi sebelumnya kalian boleh subscribe dulu ya channel ini, supaya channel ini bisa berumur panjang. Film ini diawali dari sebuah pedesaan yang bernama Isan atau bagian timur laut dari negara Thailand, di mana daerah tersebut merupakan sentra para dukun dengan masyarakat yang masih percaya akan hal-hal mistis dan goib. Bahkan mereka percaya bila setiap makhluk hidup dan tumbuhan memiliki roh yang bisa mereka sebut sebagai dewa. Informasi itu pun membuat sekelompok tim dokumenter pencari konten juri dibuat penasaran. Setelah menemui para kuncen, kali ini mereka akan mengikuti keseharian seorang emak dukun yang bernama Nim. Karena menurut info, Nim adalah perantara dari sosok dewa bayan yang sakti dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit termasuk penyakit pargoy. Ketika Nim sedang diwawancara, ia pun menceritakan bahwa setiap makhluk atau benda sekalipun memiliki roh yang bisa masuk ke dalam roh siapa saja. Kemudian Nim menceritakan sosok dewa bayan yang sudah merasuki tubuhnya, di mana dewa penolong tersebut selalu merasuki perempuan hingga menjadikannya seorang dukun sakti penolong sesama. Lalu Nim menjelaskan bahwa status kedudukannya merupakan turun-temurun dari leluhur keluarganya sejak dulu. Nim pun berkata, setelah ibuku meninggal, dewa bayan memilih kakakku yang bernama Noi sebagai penerus. Namun karena Noi menolak, maka akulah yang dipilih sang dewa menjadi seorang. Setelah sesi wawancara, Nim pun mengajak tim untuk segera pergi ke acara kematian suami kakaknya itu, di mana pria bernama Willow tersebut meninggal setelah mengidap penyakit kanker. Di sini ada sebuah fakta yang mengerikan yang bahkan Nim pun tidak mengerti, di mana Willow dan leluhurnya selalu saja mendapat nasib tragis di dalam hidupnya. Bahkan dari dulu keluarga Willow selalu meninggal dalam keadaan tidak wajar. Bahkan bapaknya Willow pun pernah membakar sebuah pabrik demi mendapatkan sebuah asuransi. Namun ia ketahuan dan akhirnya lakukan bunuh diri. Nim beserta tim pun tiba di rumah Noi. Kemudian ia mengikuti upacara kematian dari kakak iparnya itu. Malam pun gelap. Kali ini Nim mencari anaknya Noi yang bernama Min. Saat berada di sebuah ruangan, ia melihat Min saling menatap dengan seorang nenek-nenek buta. Keesokan harinya, Nim dikagetkan dengan kematian seorang nenek-nenek buta yang semalam mengobrol dengan Min. Nim pun melihat keponakannya itu sedang berperilaku aneh sambil memperhatikan sebuah ruangan. Dirasa ada yang tidak benar, Min mencari sesuatu di kamar Min. Kali aja ia menemukan benda aneh yang berhubungan dengan hal mistis. Dan ternyata dugaan Nim benar, ia menemukan jimat aneh di dalam kamarnya Min. Akan tetapi Nim belum bisa mengetahui apa yang sedang dialami keponakannya itu. Tak lama kemudian, Min pun datang dan kesal melihat bibinya itu. Dan dia langsung mengusir bibinya itu dari kamarnya. Hari menjelang maghrib, tim pun menanyakan kepada Min apa alasannya menyimpan jimat itu. Bukannya Min menjawab, tapi Min malah menunjuk. Dan Min pun sepertinya ingin menunjukkan sosok aneh yang ia lihat kepada tim. Namun saat kameramen melihatnya, Min pun seolah merasa lega. Di malam hari, tim memergoki Min yang sedang jedag-jedug di klub malam. Saat Min sedang berjoget, tim mencoba menanyakan pada temannya hal apa aja yang dilakukan Min. Temannya menjawab kalau Min pernah berkelakuan seperti anak kecil.
Bahkan ia pun sempat merekamnya saat Min melakukan tindakan kasar kepada bocah di sana. Singkat waktu, Min pun mulai oleng. Lalu dia pulang. Karena takut dimarahi ibunya, dia pulang ke kantor. Di keesokan paginya, tim pun kembali ke dalam kantor bersama karyawan yang akan bekerja. Semua kaget saat darah mengalir di kaki Min. Min pun tidak mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Min pun panik. Lalu ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan pendarahannya itu. Min pun pulang. Ibunya merasa heran dengan gelagat Min yang sudah menyembunyikan sesuatu. Apalagi saat melihat darah yang ada di rok Min. Karena Min tidak ingin cerita, Noi pun mendatangi kakaknya yang bernama Mani, di mana ia sedang karaokean di klub Persib Langsak. Setelah bertemu dengan Mani, Noi menceritakan apa yang terjadi dengan Min. Mani merasa yakin bahwa apa yang dialami Min sama seperti apa yang dialami Nim sebelum menjadi seorang dukun. Kemudian ia menyuruh Noi untuk menerima saja jika nanti Min menjadi seorang dukun dan melakukan ritual penerimaan roh Dewa Bayan. Akan tetapi Noi menolaknya, karena ia ingin melihat anaknya menjadi seorang wanita karir, bukan dukun. Keesokan harinya, Min pun menceritakan bahwa ia selalu mimpi buruk tentang sosok yang mengerikan, di mana ia melihat sosok tinggi besar, dan orang besar itu terlihat membawa kepala manusia. Ia pun tidak mengerti karena mimpi itu selalu terulang setiap malam. Esoknya pun Min kembali bekerja, tapi tiba-tiba perut Min sakit banget. Tapi Min harus segera bekerja walau harus menahan rasa sakit. Dan tiba-tiba bosnya datang memanggil. Rupanya, Min baru saja dipecat. Terlihat Min pun kesal karena ia merasa tidak melakukan kesalahan. Akhirnya tim pun kepo kepada bosnya. Lalu tim diperlihatkan rekaman CCTV ketika Min sering tidur di kantor. Dan ternyata rekaman tersebut memperlihatkan Min yang sedang dengan beberapa pria asing dalam kantornya. Seolah Min dirasuki arwah syaitonir rojim. Oh, mungkin inilah sebabnya kenapa Min mengalami pendarahan dan selalu merasakan kesakitan di perutnya. Singkat cerita, malam pun kembali gelap. Sepulang dari gereja, Noi mencari keberadaan Min. Betapa kagetnya Noi saat melihat Min tergeletak di kamar mandi. Min pingsan yang ingin mencoba bunuh diri. Lalu Min dibawa ke RS. Kemudian Noi meminta bantuan kepada Nim untuk melakukan ritual penyerahan anaknya kepada Dewan Bayan. Noi pun akhirnya pasrah jika Min ditakdirkan seorang dukun. Akan tetapi Nim mengatakan bahwa gejala aneh yang dialamin bukan disebabkan oleh Dewa Bayan. Sepulang dari RS, Nim masuk ke kamar Min bersama Mani. Lalu Nim mulai curiga setelah melihat foto-foto mesra Min dengan almarhum Mike, anaknya Mani. Min pun mengira bahwa Min telah dipengaruhi arwahnya Mike yang katanya mati gara-gara bunuh diri.